Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Di sini kami akan menerangkan tentang nutrisi mikroba. Di sini terdapat gambar, yaitu gambar nutrien. Kalian sudah paham atau tahu di gambar tersebut itu ada gambar apa saja? Di situ terdapat katabolisme, ada anabolisme, dan juga molekul. Di sini saya akan menerangkan nutrien terlebih dahulu. Nutrien adalah substansi yang ada di lingkungan yang bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk melakukan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri yaitu molekul besar, yaitu menjadi lebih kecil dan sederhana dan mengalami respirasi. Sedangkan anabolisme itu sebaliknya, tapi dia itu kebalikannya bukan respirasi tapi fotosintesis. Selanjutnya yaitu kalian tahu mengapa mikroba butuh nutrisi. Mikroba membutuhkan nutrisi itu mendapatkan energi, juga mendapatkan metabolisme, mendapatkan komponen sel baru. Dan juga itu nanti mikroba juga tumbuh dan mengalami replikasi. Selanjutnya yaitu tujuan pertumbuhan mikroba. Mengapa sih memanipulasi pertumbuhan penting? Memanipulasi pertumbuhan penting itu karena untuk mengendalikan infeksi, perkembangan industri dan organisme bioteknologi. Oke, selanjutnya ini tentang kebutuhan mikroba. Di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada suhu, pH, efek air, dan selanjutnya ini ada tentang kimia, itu ada nutrien, yaitu meliputi karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace element, oksigen, dan faktor pertumbuhan organik. Selanjutnya yaitu ada makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen yaitu elemen yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Elemen juga berorganik dan juga contohnya itu ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, fosfor, potasium, kalsium, dan magnesium. Mikroelemen yaitu elemen yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Di sini elemennya itu anorganik ya. Dan contohnya itu seperti besi. Selanjutnya, untuk mengetahui kebutuhan nutrisi mikroba sangat penting untuk memahami komposisi kimia sel mikroba. Selanjutnya di sini ada komposisi nutrisi utama sel mikroba, yaitu ada C, ada O, ada N, ada H, dan ada P. Di situ ada persentasenya berbeda-beda dan juga bahan yang digunakan juga berbeda-beda. Contohnya di situ ada karbon. Karbon di situ presentasinya yaitu 50%. Bentuk bahannya itu digunakan bahan di situ bahan organik, yaitu ada CO dan CO2. Terus selanjutnya ada oksigen, yaitu presentasinya 20%. Sumbernya yaitu dari bahan organik, yaitu dari H2O, O2, dan CO2. Persentase berat keringnya yaitu tadi sudah dijelaskan 20% ya. Di sini paling besar ada di cairan karbon, yaitu 50%, dan bahannya tadi sudah saya jelaskan yaitu bahan organik, yaitu berupa CO dan CO2. Selanjutnya di sini ada nutrisi makro berupa ada karbon yaitu berupa 50% dari berat kering sel. Pembentuk molekul organik sumber energi dibutuhkan bagi protein, gula, lemak untuk membentuk struktur sel, yaitu ada kemoheterotrof dan kemoautotrof. Kemoheterotrof yaitu mendapatkan karbon dari gula,
yaitu dari asam organik, lemak, protein, atau bahan organik lainnya. Kalau sedangkan kemototrof itu mendapat karbon dari CO2. Selanjutnya yaitu ada nitrogen, yaitu persentasenya 12% dari berat kering sel pada asam amino dan protein dibutuhkan bagi protein, DNA, RNA. Kebanyakan bakteri mendapatkan nitrogen dari protein yang didekomposisikan. Juga ada beberapa bakteri yang menggunakan nitrat ataupun amonium dan juga menggunakan nitrogen dalam pengikat nitrogen atau yang disebut nitrogen fixing organism. Selanjutnya di sini ada sulfur, yaitu pada asam amino, tiamin dan biotin, dan sulfur untuk protein ataupun enzim dan vitamin. Kebanyakan di sini bakteri mendekomposisi yaitu protein. Beberapa bakteri menggunakan ion sulfat atau hidrogen sulfida. Selanjutnya ada fosfor, yaitu fosfor untuk ATP, DNA, RNA, dan membran, yaitu penting bagi fosfolipid, asam nukleat, dan ikatan energi fosfa yang tinggi, ion fosfat. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan, senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah sangat sedikit. Yang kedua ada merupakan senyawa kimia yang tidak dapat disintesis oleh mikroorganisme, senyawa organik yang dapat diperoleh dari lingkungan seperti vitamin, asam amino, purin, dan puridin. Selanjutnya di sini ada tabel periodik elemen yang dibutuhkan. Tabel periodik ini menjelaskan tadi yang sudah saya jelaskan, yang tadi ada karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya, dan juga persentase-persentasenya dari elemen tersebut memiliki persentase dan perubahan warna yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya yaitu ada nutrisi mikro yang dibutuhkan sel mikroba. Di sini itu sudah terdapat ada Mg atau mangan, yaitu di situ sudah ada terdapat semuanya ini. Oke, selanjutnya ada penggolongan mikroba berdasarkan sumber karbon, yaitu ada sumber energi, sumber elektron, atau atom hidrogen. Yang pertama yaitu sumber karbon dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang memanfaatkan anorganik sumber karbon, yaitu karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber karbon, atau autotrof membuat senyawa organik dari CO2 sehingga tidak perlu mendapatkan karbon dari senyawa organik lain. Yang kedua, heterotrof mengkatabolisme molekul organik tereduksi seperti protein, karbohidrat, asam amino, asam lemak yang mereka peroleh dari organisme lain. Selanjutnya berdasarkan sumber energi. Satu ada kemotrof dan fototrof. Kalau kemotrof yaitu organisme yang memperoleh energi dari reaksi redoks yang melibatkan bahan kimia anorganik dan organik. Reaksi ini bisa berupa respirasi aerobik, respirasi anaerobik, dan fermentasi. Itu tergantung pada akseptor elektron terakhir ya. Yang kedua ada fototrof, yaitu organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Selain itu, sel-sel dari semua organisme membutuhkan elektron atau atom hidrogen untuk reaksi redoks. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling umum dalam sel dan sangat umum dalam molekul organik dan air, sehingga tidak pernah menjadi nutrisi pembatas. Artinya, metabolisme tidak pernah terganggu oleh kekurangan hidrogen. Selanjutnya ada sumber elektron, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada litotrof dan organotrof. Litotrof yaitu menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa anorganik, yaitu di situ ada H2, NH3, H2S, dan S.
organotrof, yaitu menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa organik. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan oksigen. Selanjutnya ada kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen bagi mikroba dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Yang pertama, aerob adalah bakteri yang dalam pertumbuhannya memerlukan adanya oksigen. Jadi maksudnya bakteri itu perlu sangat Gimana? Bisa semua. Selanjutnya ada kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen bagi mikroba dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob adalah bakteri yang dalam pertumbuhannya memerlukan adanya oksigen, sedangkan anaerob adalah bakteri yang dapat tumbuh apabila terdapat oksigen maupun tanpa adanya oksigen. Nah, di oksigen sendiri untuk mikroba ada 4 bentuk racun oksigen. Yang pertama, oksigen tunggal atau biasa disebut oksigen singlet. Oksigen tunggal adalah oksigen dengan kandungan energi yang tinggi, zat pengoksidasi yang sangat reaktif, seperti sel fagosit atau sel darah putih pada manusia. Biasanya sel fagosit digunakan untuk mengoksidasi patogen atau parasit dalam tubuh. Yang kedua ada radikal superoksida. Radikal superoksida terbentuk secara fisiologis sebagai produk sampingan metabolisme oksigen. Dia diproduksi oleh enzim khusus. Dalam situasi ini, ia berperan dalam memerangi mikroba patogen dan mengatur proses seluler. Yang ketiga ada hidrogen peroksida atau anion peroksida. Hidrogen peroksida termasuk desinfektan dengan level tinggi, yaitu dengan beberapa konsentrasi dapat efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur dalam waktu kontak selama 30 menit. Jadi apabila suatu mikroba atau bakteri atau virus ataupun jamur jika terpapar dengan hidrogen peroksida selama 30 menit, maka dia akan bisa mati. Nah, ini ada tes sederhananya. Tes sederhananya untuk katalase melibatkan penambahan sampel dari koloni bakteri ke setetes hidrogen peroksida. Katalase sendiri adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Nah, pada produksi gelembung oksigen menunjukkan adanya katalase. Peroksidase memecah hidrogen peroksida tanpa membentuk oksigen menggunakan zat produksi seperti koenzim NADH yang menjadi H2O2 ditambah NADH ditambah H+ menjadi 2H2O ditambah NAD+. Anaerob obligat kekurangan katalase dan peroksidase atau hanya memiliki sedikit sehingga rentan terhadap aksi toksik hidrogen peroksida. Yang keempat ada radikal hidroksil. Radikal hidroksil bentuknya netral dari ion hidroksida. Dia bersifat reaktif. Dia mampu membuat pengkaratan dan radioaktif pada lingkungan. Nah, di sini ada gambar konsentrasi oksigen dari oksigen yang tinggi sampai yang rendah. Untuk gambar A ada aerob obligat, yang gambar B ada anaerob obligat, yang C ada anaerob fakultatif, dan D ada aerob aerotoleran. Nah, pada gambar pertama, aerob obligat tidak dapat bertahan hidup di bawah kedalaman penetrasi oksigen ke dalam medium. Kemudian yang B, anaerob obligat tidak dapat mentolerir oksigen apapun. Jadi dia akan mati ketika terkena oksigen. Lalu yang C, ada anaerob fakultatif. Dia dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen, tetapi kemampuannya untuk menggunakan jalur respirasi aerobik meningkatkan pertumbuhannya di dekat permukaan. Selanjutnya yang D, ada aerob aerotoleran.
Dia dapat tumbuh sama baiknya dengan atau tanpa oksigen. Pertumbuhan mereka relatif merata di seluruh media. Selanjutnya C. Kebutuhan nitrogen. Kebutuhan nitrogen merupakan nutrisi yang membatasi pertumbuhan bagi banyak organisme, yaitu anabolisme mereka berhenti karena mereka tidak memiliki cukup nitrogen untuk membangun protein dan nukleotida. Beberapa bakteri, terutama dari golongan Cyanobacteria dan Rhizobium, mereduksi gas nitrogen menjadi amonia atau NH melalui proses yang disebut fiksasi nitrogen, atau biasa dikenal di siklus daur nitrogen. Selanjutnya ada kebutuhan kimia lainnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di antaranya ada kebutuhan kimia lainnya. Yang pertama fosfor, belerang, kalsium, magnesium, dan sebagainya. Fosfor adalah komponen dari membran fosfolipid DNA, RNA, ATP, dan beberapa protein. Belerang adalah komponen asam amino yang mengandung belerang yang mengikat satu sama lain melalui ikatan disulfida yang sangat penting untuk struktur tersier protein dan vitamin seperti tiamin atau B1 dan biotin. Lalu yang ketiga ada kalsium. Fungsinya berhubungan dengan polimer anionik. Yang keempat ada magnesium. Magnesium berfungsi untuk menstabilkan ribosom, membran sel, asam nukleat, dan untuk aktivitas sejumlah enzim. Selanjutnya yang E, peran suhu, pH, dan efek fisik air terhadap pertumbuhan dan nutrisi mikroba. Yang pertama, peran suhu. Suhu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama suhu terendah, yang kedua suhu optimal, dan yang ketiga suhu tertinggi. Untuk suhu terendah atau biasa dikenal sebagai suhu minimum, yaitu di mana suatu organisme dapat bertahan hidup, melakukan metabolisme, dan berkembang biak, walaupun secara lambat. Namun ketika mereka berada jauh di bawah dari suhu terendah ini, mereka tidak akan dapat berkembang biak. Kemudian yang kedua, suhu optimal atau yang dikenal dengan suhu optimum. Suhu optimum adalah suhu di mana aktivitas metabolisme suatu organisme menghasilkan tingkat pertumbuhan tertinggi. Jadi tingkat pertumbuhan dan perkembangannya itu cukup signifikan di suhu optimal. Yang ketiga ada suhu tertinggi atau biasa disebut suhu maksimum. Ketika suhu melebihi nilai ini, protein organisme didenaturasi secara permanen dan mati. Denaturasi itu apa? Denaturasi adalah kembalinya bentuk protein ke posisi awal. Jadi dia akan terurai kembali. Yang awalnya sudah terbentuk bagus, ketika suhunya tinggi dia akan kembali terurai dan akan menyebabkan mikroba mati ketika di suhu tertinggi ini. Nah, di sini ada gambar grafik mengenai pertumbuhan dan suhu terhadap pertumbuhan mikroba. Di posisi suhu pada temperatur minimum, mikroba akan berada di titik awal. Namun semakin bertambahnya suhu, laju pertumbuhan akan semakin naik dan dia akan sangat bagus ketika pada suhu optimumnya. Nah, kemudian akan mulai turun ketika suhu semakin tinggi dan mencapai maksimum, dia akan mati dan terdenaturasi. Selanjutnya ada pertumbuhan mikroba berdasarkan suhu atau ketahanan tubuh mereka. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sikrofil, yang kedua ada mesofil, yang ketiga ada termofil, yang keempat hipertermofil, yang kelima ada hipertermofil. Yang pertama sikrofil.
Mikroba jenis sikrofil. Mikroba jenis sikrofil dia dia berada di suhu minimum di bawah 0 derajat Celcius dan memiliki suhu maksimum sekitar 11 derajat Celcius. Dia memiliki suhu optimum untuk tumbuh ketika berada di suhu 4 derajat Celcius. Nah, contoh mikrobanya apa? Yaitu Polaromonas vacuolata. Selanjutnya yang kedua ada jenis mesofil. Jenis mesofil ini dia memiliki suhu minimum ketika berada di bawah 10 derajat Celcius dan memiliki suhu maksimum ketika di bawah angka 50 derajat Celcius atau sekitar 48-49 derajat Celcius ya. Nah, dia itu memiliki suhu titik optimal ketika mencapai angka 39 derajat Celcius. Contoh bakteri mikrobanya apa? Yaitu Escherichia coli. Selanjutnya ada termofil. Termofil memiliki suhu minimum ketika berada di angka 40 derajat Celcius dan memiliki suhu maksimum ketika berada di 69 sampai 70 derajat Celcius. Nah, dia memiliki titik optimal ketika berada di suhu 60 derajat Celcius. Contoh mikrobanya apa? Yaitu Geobacillus stearothermophilus. Lalu yang keempat, hipertermofil. Hipertermofil yang pertama ini memiliki suhu minimum ketika berada di angka 65 derajat Celcius dan memiliki suhu maksimum ketika berada di angka 98 derajat Celcius kurang lebihnya. Nah, dia memiliki titik optimum ketika berada di suhu 88 derajat Celcius. Contoh bakterinya Thermococcus celer. Lalu yang terakhir ada hipertermofil. Hipertermofil ini memiliki titik minimum ketika berada di suhu 90 derajat Celcius dan suhu maksimumnya berada di atas titik didih, yaitu sekitar di atas 110 derajat Celcius. Dia memiliki titik optimum pada suhu 106 derajat Celcius. Contoh mikrobanya apa? Yaitu Pyrolobus fumari. Nah, ini ada contoh dari gambar Escherichia coli. Ini adalah gambar pertumbuhan Escherichia coli pada agar nutrisi setelah 18 jam inkubasi pada 3 suhu yang berbeda. Di gambar pertama ketika suhu 22 derajat Celcius, Escherichia coli sudah mulai menunjukkan keberadaannya, cuma belum terlalu jelas. Nah, ketika berada di suhu optimalnya yaitu suhu 30 derajat Celcius, dia nampak sangat jelas dan pertumbuhannya itu sangat optimal. Nah, ketika semakin naik lagi suhunya ke 37 derajat Celcius, bakteri Escherichia coli mengalami denaturasi dan sel-selnya mulai mati. Lanjut, yang kedua ada pH. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Akibatnya, organisme memiliki kisaran keasaman yang mereka sukai dan dapat mereka toleransi. Jadi setiap mikroba itu memiliki adaptasi tubuhnya terhadap pH itu berbeda-beda. Ada yang lebih suka asam, ada juga yang lebih suka basa, atau bisa juga ada yang suka netral. Lalu yang ketiga ada efek fisik air. Mikroorganisme membutuhkan air. Mereka harus berada di lingkungan yang lembab jika ingin aktif secara metabolik. Selanjutnya yang F, proses transport nutrisi.
saat melakukan transport nutrisi itu beberapa mikroba ada yang menggunakan fagositosis dan ada juga yang menggunakan penyerapan permeability. Contoh dari fagositosis apa? Yaitu protozoa. Sedangkan contoh dari penyerapan permeability yaitu kebanyakan mikroorganisme. Nah, ketika nanti mereka menggunakan penyerapan permeability, mereka akan menggunakan passive simple diffusion, yaitu transport tanpa energi atau tanpa ATP. Nah, kebanyakan nutrisi masuk melalui difusi terfasilitasi, translokasi grup, dan transport aktif. Nah, yang pertama difusi terfasilitasi. Apa itu difusi terfasilitasi? Difusi terfasilitasi merupakan proses berpindahnya zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah atau disebut difusi yang dibantu oleh protein transport. Sedangkan yang kedua ada translokasi grup, yaitu proses perpindahan zat menggunakan senyawa protein tertentu, tapi saat protein melewati membran, protein akan diubah jadi senyawa lain. Nah, yang ketiga ada transport aktif. Transport aktif merupakan proses transportasi zat yang memerlukan energi atau ATP. Energi dibutuhkan untuk pengembalian partikel zat yang telah berdifusi dari daerah konsentrasi rendah ke daerah konsentrasi tinggi, atau kebalikannya difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya ini ada gambarnya. Ini adalah gambar pasif transport atau transport pasif, dan yang kedua ada aktif transport. Nah, yang pasif transport itu partikel akan dibawa dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi rendah dengan bantuan protein. Nah, yang transport aktif yaitu energi dari ATP digunakan untuk memindahkan partikel partikel melalui protein dengan melakukan difusi secara langsung. Nah, oke, itu tadi adalah pemaparan dari kami mengenai nutrisi mikroba. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di grup ya teman-teman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.